Shalom saudara, harapan dan doa saya untuk Anda sekalian, semua kita sehat. Katakan sehat, diberkati, katakan diberkati, dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bahagia. Oke. Beberapa menit ke depan, saya akan share tentang fondasi atau dasar kehidupan kerohanian Anda. Nah, fondasi atau dasar ini dalam bahasa Inggris diartikan dengan yang namanya cornerstone. Cornerstone itu adalah dasar, landasan, fondasi, atau batu pertama. 1 minggu yang lalu informasi dari media yang ada, kita bisa dengar, bahkan kita bisa lihat visual yang ditayangkan. Bagaimana gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang bagus yang berada di negara Turki itu hancur dalam waktu yang singkat. Bukan karena perang, tetapi karena gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang meluluhlantakkan negara Turki. Dan ada banyak korban jiwa dan luka-luka yang kita tahu. Kita semua belajar dan mengerti bahwa kekuatan suatu bangunan untuk berdiri kokoh adalah pondasi atau dasar dari sebuah bangunan. Kalau bagian bawahnya kuat, kokoh, tentunya bagian di atasnya akan kuat dan kokoh juga. Oke? Pondasilah yang menentukan apakah sebuah bangunan itu bisa kuat, kokoh, atau gampang roboh. Semakin kuat sebuah pondasi, semakin dalam sebuah pondasi, maka semakin kokoh juga bangunan yang berada di atasnya. Saudara nggak pernah lihat sebuah bangunan lantai 5 atau lantai 3 lah. Tapi kemudian dia punya pondasi yang cuma masuk beberapa sentimeter. Saya jamin bangunannya pasti nggak akan kuat. Oke? Nah, cara Anda membangun fondasi atau dasar kehidupan kerohanian Anda akan sangat menentukan seberapa tinggi kehidupan yang akan Anda bangun. Di mana kedalaman kerohanian Anda itu dibangun atas pengenalan Anda akan Tuhan. Ketaatan Anda untuk melakukan firman Tuhan. Inilah pondasi yang harus kita bangun. Oke. Lukas 6 ayat 47 sampai 49 dalam terjemahan Indonesian Literal Translation bilang seperti ini buat kita. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Sekali lagi saya akan bacakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ayat 48 dan 49 bilang seperti ini. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah yang menggali, perhatikan, yang menggali dan memperdalam serta meletakkan fondasinya di atas batu karang. Saya bacakan sekali lagi. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah yang menggali dan memperdalam serta meletakkan fondasinya di atas batu karang. Dan terjadilah banjir besar melanda rumah itu. Tetapi tidak dapat menggoyahkannya. Perhatikan, tidak dapat menggoyahkannya. Karena dia, kalimat berikutnya, karena dia telah difondasikan. Dia ini rumah. Rumah itu telah difondasikan di atas batu karang. Oke? Ayat 49. Namun orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan. Saya bacakan sekali lagi. Orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan. Dia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah. Dia mendirikan rumah di atas tanah tanpa fondasi. Yang ketika banjir melandanya dan seketika itu juga dia roboh dan kehancuran rumah itu sangatlah parah. Ya, firman Tuhan sampaikan rumah itu roboh. Dan kehancuran rumah itu sangatlah parah. Kehidupan orang percaya diumpamakan seperti seseorang yang membangun rumah di atas sebuah dasar atau pondasi. Akan kokoh, kuat, tergantung pada pondasi atau dasar di mana bangunan itu dibangun. Kedua ayat ini memberikan penekanan yang sama bagaimana fondasi menjadi hal yang penting dalam suatu bangunan. Rumah yang satu dibangun di atas pondasi, yang satu dibangun hanya di atas tanah. Ketika banjir datang, firman Tuhan menyampaikan ada yang tidak tergoyahkan, ada yang roboh dan hancur. Nah, yang menarik adalah
Rumah yang tidak hancur, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan ini tidak hanya dibangun di atas sebuah yang namanya pondasi. Firman Tuhan menyampaikan tetapi diletakkan di atas batu karang. Nah, fakta tentang batu karang adalah tidak mudah untuk hancur. Kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Meskipun sering kena air, diterpa air, bahkan badai sekalipun, batu karang itu tetap kuat, kokoh. Oke? Nah, saya mau bilang buat saudara, Yesus itu adalah batu karang. Yesus itu adalah dasarnya. Yesus itu adalah pondasinya. Bagaimana caranya kita membangun pondasi atau dasar kehidupan kekristenan yang kokoh, kuat, tidak mudah tergerus waktu, terkikis dengan perubahan-perubahan yang ada. Dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, ada 3 hal dalam membangun dasar atau pondasi. Perumpamaan tentang membangun rumah di atas pondasi. Ayat sebelumnya bilang seperti ini. Dalam Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku, perhatikan, yang datang kepadaku, kemudian dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya. Yang pertama adalah datang. Katakan datang. Datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Nah, sebuah hubungan itu tidak akan berhasil ketika seseorang tidak datang menghampiri orang tersebut. Dia cuma diam aja, nggak akan berhasil hubungan itu. Dia harus datang. Ada aksi yang dilakukan. Ada langkah-langkah yang dikerjakan. Anda akan kenal seseorang ketika Anda datang, kemudian bangun hubungan dengan orang tersebut. Kenapa? Ketika Anda datang, Anda sedang menanggalkan kesombongan Anda. Keakuan Anda, keegoan Anda. Kecemasan Anda, kekhawatiran Anda. Anda sedang tinggalkan itu. Oke? Datang itu bukan hanya sekali-sekali saja. Bukan hanya di momen tertentu aja. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah event kemudian kita datang. Bukan seperti itu. Pada saat butuh baru datang. Bukan. Untuk mengenal seseorang, Anda butuh untuk datang bertemu dengan orang itu. Benar ya? Ada hubungan yang dibangun. Nah, kita ini perlu melakukan tindakan untuk mewujudkannya, yaitu datang. Oke? Pertanyaannya, kita datang kepada siapa? Tadi saya sudah sampaikan, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan solusi, Tuhan Yesus yang berikan jalan keluar. Apapun yang Anda hadapi, Tuhan yang sanggup. Dia berjanji untuk menyertai Anda. Nah, kadang seperti ini. Anda datang kepada manusia, entah itu mungkin mentor, pemimpin, sahabat, bahkan bestie Anda yang mungkin kita selalu bilang kayak gitu, ya kan? Siapa tahu orang-orang yang tadi saya sebutkan itu bisa menyelesaikan masalah kita, bisa menyelesaikan masalah Anda. Oke? Itu harapan kita. Itu keinginan yang kita sedang bangun. Oh, orang ini punya yang kita butuhkan dengan kelebihan-kelebihannya. Siapa tahu dia bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Gitu ya. Tetapi coba renungkan, seberapa banyak kita sering dikecewakan dengan harapan-harapan yang kita bangun tentang seseorang tadi. Yang bisa tolong kita, yang bisa bantu kita. Oke? Kadang-kadang kita kecewa. Makanya ada sebuah kalimat yang berkata bahwa berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena ketika Anda berharap kepada manusia, Anda akan kecewa. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Oke? Ketika Anda datang, Anda sedang membangun hubungan Anda dengan Tuhan. Anda sedang menghilangkan yang tadi saya sampaikan. Kesombongan Anda. Kita ini sombong. Untuk mau datang kepada Tuhan, sombong kita. Padahal kita sudah tahu dia sumber segalanya. Kadang-kala kita egois. Kadang-kala kita tidak meluangkan waktu untuk datang dengan Tuhan. Nah, yang kedua, setelah Anda datang kepada Tuhan Yesus, yang berikutnya adalah mendengarkan perkataanku. Firman Tuhan bilang seperti itu ya. Dan mendengarkan perkataanku. Nah, dari suaranya saja seseorang bisa kita kenal. Benar ya? Kita langsung ngerti ketika teman baik kita datang dan dia panggil, halo Kak Rain. Oh, kita sudah tahu ini siapa pemilik suara ini.
Mendengarkan itu dapat diartikan seperti ini. Memperhatikan, menurut. Apa yang Anda perhatikan hari-hari ini? Apa yang Anda turuti hari-hari ini? Keinginan Anda? Dunia di sekitar Anda? Prediksi tentang tahun ini, tahun depan? Apa yang Anda perhatikan? Apa yang Anda turuti? Apa yang Anda dengarkan? Apakah lebih besar dampaknya dari yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan untuk Anda dengar? Nah, pertanyaan seperti ini, bagaimana Tuhan memberikan perkataannya kepada Anda? Hal yang mudah, hal yang simpel. Lewat firman yang kita baca. Lewat kebenarannya, Tuhan bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Apa yang menjadi perkataannya buat Anda. Cuma kadang-kadang seperti ini, ada istilah bahwa masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Lewat saja apa yang kita dengarkan. Kan kayak gitu kan? Jangan buru-buru keluar apa yang Anda dengar. Butuh yang namanya proses untuk dengar, renungkan, dan disimpan. Sekali lagi, katakan dengar, renungkan, disimpan. Seberapa banyak Anda mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda hari ini? Atau sudahkah Anda mendengar perkataan Tuhan hari ini? Masih ada waktu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat Anda hari ini. Bagian yang terakhir setelah datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, yang berikut adalah melakukannya. Firman Tuhan yang baru saja kita bacakan bilang, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Bagian yang terakhir adalah melakukannya. Dalam Lukas 11 ayat 28, versi bahasa Indonesia masa kini, bunyi firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah. Berbahagia banget mendengar perkataan Allah. Tapi ada kalimat berikutnya. Dan menjalankannya. Bisa saya sampaikan, melakukannya. Tapi saya mau bilang buat kita pada hari ini, apa yang kita lakukan itu tergantung kepada sikap hati kita untuk melakukannya. Memang tidak mudah untuk melakukan apa yang kita dengarkan. Padahal kan selalu kita dengarkan, kita harus belajar dari pengalaman seseorang. Agar kita tidak mengulangi proses orang itu lewati. Benar kan? Tetapi pertanyaannya, setelah kita dengarkan nasihat, kira-kira kita lakukan gak? Belum tentu. Karena apa? Akui aja. Karena pertama kita sombong. Yang kedua kita keras kepala. Orang sini bilang ngeyel. Yang ketiga mungkin bisa jadi ketidaktaatan kita. Lalu kemudian kita akan hubungkan kedagingan kita sebagai manusia. Hal-hal seperti ini yang membuat kita menjadi penghalang kita untuk melakukan apa yang kita dengarkan. Padahal mudah kan? Gak perlu lewati proses yang sudah dilalui. Langsung aja selesai. Tapi sekali lagi, kembali kepada sikap hati kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Melakukan firman. Dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Oke? Mendengarkan bukan hanya untuk lewat. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya akan tutup dengan ini. Sesuatu yang kokoh, kuat, yang dibangun oleh manusia, satu kali akan bisa hancur, akan bisa roboh dalam sekejap. Apa yang menggoncang Anda hari-hari ini? Pekerjaan Anda? Ekonomi Anda? Rumah tangga Anda? Kebutuhan hidup Anda? Studi Anda? Pasangan hidup Anda? Atau rencana-rencana Anda yang belum terrealisasi, yang belum diwujudkan dalam kehidupan Anda. Apakah itu yang menggoncang Anda hari-hari ini?
Saudara belajar dari firman Tuhan hari ini. Pondasi seperti apa yang Anda bangun saat ini? Yang Anda bangun dalam kehidupan Anda. Lebih dalam lagi, di mana saudara taruh? Di mana Anda taruh pondasi itu? Di dalam Yesus. Amin. Janji Tuhan itu selalu didahului dengan perintah yang harus kita lakukan. Dan janjinya berlaku bagi pelaku-pelaku firman. Pertanyaan terakhir dari saya. Kapan terakhir kali Anda datang kepada Tuhan Yesus? Kapan Anda mendengar perkataannya? Dan kapan Anda melakukan perintahnya? Mari bangun dasar yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Dia yang menyertai, yang menguatkan, memberikan pengharapan. Anda kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Karena Anda meletakkan pondasi Anda kepada Yesus Tuhan kita. Dialah batu pertama bangunan kehidupan Anda. Datang, dengar, lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa rencana kehidupan kami dari awal sampai selesainya, Tuhan menjaga, Tuhan melihat, ada dalam kontrolnya Tuhan. Hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Motivasikan setiap hati kami yang mendengarkan pada hari ini, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu dan kami mau melakukannya. Kami taruh dasar pondasi bangunan kehidupan kami kepada Engkau Yesus Tuhan. Satu-satunya batu penjuru, batu pertama kami dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga apapun yang mengoncangkan kami hari-hari ini, dengan dasar yang kuat, kami kokoh, kami kuat, kami tangguh melewati semuanya. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tidak goncang, kami tidak goyah. Meteraikan kebenaran firman pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.